Selamat malam teman-teman, balik lagi di channelku Agus Hardika. Nah di video kali ini aku bakal ngelanjutin cerita tentang beasiswa unggulan ya. Kalau kemarin kan di video yang ini aku cerita tentang secara umum tentang beasiswa unggulan. Nah di video kali ini aku bakal ngasih tips, sebenarnya bukan tips ya, lebih sharing sih tentang tahap seleksi wawancara atau seleksi tahap kedua. Sesuai janjiku kemarin, aku bakal bikinin video sendiri yang ngebahas tentang wawancara. Sebenarnya nggak terlalu detail sih, cuman secara umum aja. Dan itu berdasarkan pengalaman aku sendiri waktu seleksi sama pengalaman adik kelasku. Karena kan waktu aku belum daring ya, nah sekarang itu udah daring, jadi pengalamanku sama adik kelasku itu udah berbeda. Nah, di video kali ini, aku bakal ngebahas tips ini berdasarkan dua jenis nih. Yang pertama secara teknis, dan yang kedua secara substansi wawancara. Masuk yang pertama dulu nih, secara teknis. Jadikan wawancara sekarang ini dilaksanakannya secara daring karena nggak bisa bertemu secara langsung. Nah, kalau Kemendikbud itu biasanya pakai Cisco Webex. Kemarin aku juga udah sempet tanya ke adik kelasku, ternyata dia juga wawancaranya via Cisco Webex. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, tentang teknis. Jadi, wawancara daring ini kan dilaksanakannya via Webex atau Zoom dan yang sejenisnya gitu. Jadi, pertama teman-teman pastiin kalau laptop atau HP kalian itu support buat menggunakan aplikasi itu. Pastikan itu support dan kompatibel, jadi nggak ada kendala saat pelaksanaan wawancara daring itu. Terus yang kedua, pastiin jaringan listrik di tempat kalian itu stabil. Biasanya kan ada kan laptop yang kalau nggak dicolok ke listrik itu nggak bisa nyala. Nah, itu pastiin kalau jaringan listriknya stabil. Kalaupun bisa pakai baterai, itu pastiin baterainya penuh terus. Dan kalau pakai HP, pastiin juga kalau HP kalian itu bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar, nggak ada kendala tiba-tiba terputus di tengah-tengah gitu kan. Karena kan kalau secara teknis ketika kalian udah persiapan, udah mateng, udah mempelajari materi kalian yang udah kalian upload saat seleksi administrasi, tapi gara-gara teknis tiba-tiba laptop kalian mati, itu bakal ngeganggu konsentrasi kalian teman-teman. Mungkin jadi blank, jadi lupa, jadi grogi, dan akhirnya ketika kalian diwawancara oleh reviewer, mungkin bakal ngejawab secara nggak maksimal, yang akhirnya hasil kalian juga nggak maksimal. Terus yang ketiga, pastiin kondusivitas lingkungan kalian saat wawancara itu terjaga gitu. Kalau bisa nih, bilang aja ke orang rumah kalau kalian bakal ngikutin wawancara buat seleksi beasiswa. Jadi pastiin jangan ada orang masuk ke rumah. Jadi jangan kalian lagi wawancara nih, lagi ngobrol sama reviewer, tiba-tiba ada yang ketok-ketok rumah, terus kalaupun di kamar, tiba-tiba ada yang buka pintu kamar kalian. Jadi kalau bisa, rumah kalian jangan menerima tamu dulu saat kalian lagi seleksi wawancara. Karena kalau kalian lagi fokus nih, wawancara sama reviewer, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu, kalian juga bakal ngeblank kan, bakal buyar konsentrasi kalian. Nah, selanjutnya kalau bisa, H-1 itu kalian cek semua kelengkapan perangkat yang bakal kalian gunain ya. Mulai dari laptop, dari HP, listrik, semuanya kalian cek dan persiapkan dengan baik. Jadi, kalian bisa meminimalisasi kendala teknis saat pelaksanaan wawancara. Termasuk kalau misal wawancaranya dilaksanakan via Webex. Kalian yang belum pernah coba Webex, misalnya, itu dicoba dulu H-1. Karena kan jadwal wawancara itu biasanya udah keluar di sistem. Kalian jatahnya hari apa. Nah, itu kalian harus coba H-1 dulu. Nah, yang terakhir ini dan menurutku juga penting itu pastiin jadwal kalian itu kapan. Jadi jangan sampai kalian salah baca tanggal, jam, intinya pastiin kapan jatah kalian wawancara. Biasanya sih secara detail itu di-share-nya lewat email sih, bukan lewat websitenya. Kalau lewat website kan cuman kalian itu diterima tahap satu apa enggak gitu. Tapi kalau buat detailnya itu bakal dikirimin via email. Jadi pastiin juga secara berkala kalian itu buka email terus, cek email terus. Karena terkait dengan penundaan tentang pengumuman apapun itu biasanya diumuminya lewat email. Dulu pengalamanku itu terkait dengan pengumuman itu juga diundur, terkait dengan pengumuman akhir itu diinfoin lewat email. Jadi semuanya pasti diinfoin lewat email. Intinya pastiin aja jadwal kalian kapan. Misal tanggal 27 jangan sampai salah baca tanggal 28 karena kalau kalian kelewat itu otomatis bakalan dianggap gugur gitu. Oh iya nih ada tambahan lagi terkait dengan stabilitas internet kalian. Jadi pastiin juga kalau kalian itu punya akses internet yang stabil, jangan tiba-tiba di tengah-tengah itu nanti keputus. Karena kalau tiba-tiba nih kalian lagi ngobrol sama reviewer lagi fokus banget, tiba-tiba kalian keputus koneksinya. Itu juga bakal mengganggu konsentrasi kalian.
Ya mending sih kalau reviewernya masih ngizinin kalian lanjut, tapi kalau nggak boleh kan sama aja kalian kehilangan kesempatan buat melewati tahap wawancara ini. Nah, itu tadi ya terkait dengan teknis. Sekarang yang kedua itu tentang substansi. Jadi substansi ini terkait dengan lebih ke apa sih yang akan ditanyakan di dalam wawancara itu. Yang pertama pastiin berkas kalian yang kalian upload saat seleksi wawancara itu udah kalian siapin semua di meja kalian. Contohnya misal kakak nih, kalian kan ngupload kakak tuh di sistem. Kalian siapin dokumen kakak itu di meja kalian saat wawancara. Jadi ketika ditanyain sama reviewernya, kalian bisa nunjukin. Kalau aku dulu kan karena offline, jadi ngumpulin beberapa hard file. Intinya kalian siapin semua berkas yang dibutuhin, jadi ketika ditanyakan sama reviewer, kalian langsung bisa nunjukin, oh ini pak, ini bu, gitu. Jangan sampai kejadian ditanyain mana piagam kalian misalnya gitu. Karena kan ada syarat piagam juga kan. Ditanyain piagam, kalian masih disimpan di lemari. Jadi kalian jalan ninggalin reviewer buat ngambil piagam. Itu udah eh, jadi nilai minus buat kalian karena kesannya tuh kalian nggak mempersiapkan itu dengan baik. Jadi make sure kalau dokumen kalian semuanya tuh udah siap di depan kalian. Misalnya kalian wawancara di depan meja gitu. Nah, di meja itu kalian taruh dokumennya. Kalau bisa diurutin dari file yang paling atas. Biasanya kan ada nomornya tuh 1, 2, 3. Nah, itu kalian urutin berdasarkan itu. Jadi biasanya checklistnya itu dari yang paling awal. Nomor 1 dokumen apa? Kasih lihat gitu. Nah, itu kalau aku kan dulu hard file tuh kita kumpulin. Kemarin aku udah tanya ke adik kelasku, itu dia emang bilang kalau cukup nunjukin. Jadi kalau ditanyain dokumennya mana, kalian nunjukin ini dokumennya gitu. Itu yang pertama ya, terkait dengan berkas. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan esai dan proposal rencana studi. Kalau dulu kan aku wajib tuh proposal rencana studi. Kalau yang sekarang itu kalau buat S1 kalau nggak salah, nggak wajib ada proposal. Karena sekarang konteksnya kita lagi bahas seleksi wawancara, otomatis kita anggap kalau kalian udah lulus tahap seleksi administrasi kan. Nah, itu pastiin kalian itu menguasai esai dan proposal yang kalian upload. Jadi jangan sampai kalian itu cuma sekadar upload, buat persyaratan aja nih, tapi kalian nggak paham, nggak menguasai apa yang kalian tulis. Kalau buat S1 kan biasanya tuh judulnya nggak berubah sih. Aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Nah, itu kalian jelasin kan, generasi unggul kebanggaan Indonesia versi kalian itu gimana gitu. Nah, di situ kalian harus menguasai itu. Karena kemungkinan nih, itu bakal ditanyain waktu seleksi wawancara. Bakal di cross check intinya, kamu nulis apa sih di esai gitu. Terus yang kedua, proposal rencana studi. Kalian harus tahu juga apa yang kalian tulis di situ, rencana studi kalian apa. Kalian juga harus menyertakan di situ kan ada biasanya ada rencana tugas akhir tuh. Nah, itu kan udah detail banget kan, kalian belum mulai kuliah tapi udah memikirkan sampai itu. Itu juga kemungkinan bakal dikonfirmasi. Tugas akhir kamu kira-kira besok bakal gimana nih kayak gitu. Bisa aja. Terus yang ketiga atau yang terakhir nih, pastiin kalau kalian udah punya rencana apa kontribusi yang akan kalian berikan untuk Indonesia ketika kalian memperoleh beasiswa unggulan. Kalau aku nih, aku kan kemarin jurusan kependidikan, otomatis kalau secara linier, aku itu bakalan jadi guru. Nah, aku dari awal maba sampai hari ini, detik ini, aku masih pengen buat ngabdi keluar Jawa, ngajar keluar Jawa gitu. Jadi kalau ada kesempatan, aku pengen banget itu. Nah, dari esai yang aku tulis, itu emang aku pengen, aku sebutin di situ. Jadi, waktu wawancara aku sampein motivasiku itu emang karena aku kepengen setelah aku lulus, aku pengen ngajar ke luar Jawa kayak gitu. Demikian ya sharing atau tips yang bisa aku kasih ke kalian tentang seleksi wawancara. Jadi ada dua garis besar nih tentang teknis sama tentang substansi. Kalau teknis intinya siapin semua hal yang kalian butuhin untuk proses wawancaranya bisa dari laptop, dari HP, listrik, sama sinyal. Itu kalian pastiin semuanya bekerja dengan baik. Terus yang kedua terkait dengan substansi sebenarnya adalah konfirmasi dari apa yang udah kalian sampaikan atau kalian upload saat seleksi administrasi. Kalau yang upload esai, esainya isinya apa gitu. Proposal rencana studi itu tentang apa. Intinya kayak gitu sih. Jadi pastiin kalian itu menguasai apa yang kalian tulis. Jadi kalau kalian waktu nulis itu benar-benar apa namanya? Benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar nulis dengan apa adanya, itu menurutku nggak perlu diapalin, itu kalian udah bisa menyampaikan apa yang kalian tulis di saat seleksi administrasi kemarin. Kecuali nih kalau kalian waktu nulis esai itu kalian mengada-ada, kalian nggak realistis, itu pasti bakal bisa lupa kalau kalian ditanyain esai kamu tentang apa. Apalagi kalau yang ditulisin sama orang lain. Jadi pastiin kalau kalian jujur nih dari awal, kalau
Semua seleksi administrasi, maksudnya berkas administrasi kalian itu kalian yang nyiapin sendiri. Demikian ya sharing aku di video kali ini tentang seleksi wawancara beasiswa unggulan. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu menjadi awardee beasiswa unggulan. Salam beasiswa unggulan.